Shalom, hai adik-adik yang di rumah. Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu GKJ Gereja Adipara Minggu 20 Juni 2021 bersama saya Lumpur dan Mas Duta dan Saya Bu Ana dan Mas Ika. oh ya jadi apa kabarnya yang di rumah? Tentunya sehat, kuat dan sukacita. Saya jadi yang di rumah. Apakah dia sedih hari ini atau galau? Tidak usah takut ya, kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Nah, untuk menguatkan hati kita, mari kita pujikan nama Tuhan dengan judul Kapalku miring. Yang di rumah boleh bangkit berdiri dan kita rentangkan kedua tangan kita. Kita mulai pujian hari ini. Musik. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak berderu-deru menerpa kapalku. Kapalku miring, hampir tenggelam. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak berderu-deru menerpa kapalku. Kapalku miring, hampir tenggelam. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak berderu-deru menerpa kapalku. Kapalku miring, hampir tenggelam. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak berderu-deru menerpa kapalku. Kapalku miring, hampir tenggelam. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Nah adik-adik, tadi kalian sudah memuji nama Tuhan dengan baik ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa dan kita akan dipimpin oleh Bu Ana. Silakan Bu Ana. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh beribadah online. Tuhan Yesus, siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau mendengar dan mau melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jadi yang di rumah, tiba saatnya kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41 dengan tema Tuhan Yesus berkuasa atas segalanya. Selamat mengikuti. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk bersama mendengarkan sabda Tuhan? Baik, kita akan bersama membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh berhimpun meski dalam ruang, tempat, dan waktu yang berbeda. Hari ini Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu bersabdalah kepada kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sabda Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus
Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Sudah ketemu semua? Kita akan membaca bersama. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di bulitan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, mengerdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sabda yang tadi kita dengar dan kita baca bersama. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan setia dan tekun selalu mendengarkan sabda Tuhan, selalu memelihara sabda Tuhan, dan mewujud nyatakan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Nah, hari ini temanya adalah Tuhan Yesus berkuasa atas segalanya. Tuhan Yesus berkuasa atas segalanya. Dari bacaan sabda tadi, adik-adik sudah tahu toh ceritanya, di mana ketika hari sudah sore, Yesus beserta para murid kemudian bertolak ke seberang dengan jalan naik perahu. Nah, ketika hari semakin berangsur malam, ketika perjalanan Tuhan Yesus dengan para murid belum sampai di seberang, ternyata di tengah-tengah danau itu angin kemudian datang. Anginnya bukan hanya kecil, adik-adik, karena dalam teks itu dikatakan taufan. Pernah lihat taufan, adik-adik? Ya, kalau seringkali adik-adik lihat televisi, itu angin yang berputar-putar besar banget, yang bisa meluluh lantakkan apapun yang diterjang. Nah, saat itu taufan kemudian menyapu di sekitar perahu, sehingga apa yang terjadi? Kekuatan angin itu pun menimbulkan ombak, dan ombak itu terasa begitu besar. Perahu-perahu yang ditumpangi, termasuk perahu Tuhan Yesus Kristus beserta para murid, terombang-ambing
Hal itulah yang kemudian membuat para murid ketakutan. Tetapi ketika para murid takut akan situasi itu, para murid melihat Tuhan Yesus justru sedang tidur. Tuhan Yesus sedang tertidur. Hingga kemudian murid berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kenapa para murid mengatakan seperti itu? Karena Tuhan Yesus justru tertidur. Para murid menganggap Tuhan Yesus tidak memperdulikan situasi karena tetap tertidur. Nah, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata Tuhan Yesus kemudian menggerdik angin, menggerdik danau. Sehingga yang terjadi apa? Angin Tuhan itu berhenti, danau itu kembali menjadi tenang. Dan ketika semuanya menjadi tenang, Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, "Kenapa engkau takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, ketika para murid melihat kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mampu meredakan angin tufan, mampu meredakan ombak, ternyata itu semakin membuat takut para murid. Mereka kemudian mencari-cari siapa sebenarnya gerangan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang disampaikan Pak Pendeta tadi adalah cerita tentang Tuhan Yesus yang bersama para murid berlayar dan perahu mereka dihempaskan oleh ombak, diombang-ambingkan oleh ombak karena adanya angin tufan. Nah, pernahkah adik-adik mengalami rasa takut? Ada yang punya rasa takut? Apa iya? Tidak ada. Apa iya sih adik-adik tidak punya rasa takut? Siapa yang tidak takut anjing? Siapa yang tidak takut ular? Siapa yang tidak takut cicak? Siapa yang tidak takut katak? Oh, ada kok yang takut sama katak kok. Berarti apa? Berarti adik-adik memiliki rasa takut. Dan ketika adik-adik berjumpa dengan apapun yang menakutkan, seringkali kemudian kita menjadi panik. Betul enggak? Panik itu bisa kemudian reaksinya berlari begitu cepat, atau justru ketika tiba-tiba kita bertemu, kita tidak bisa ngapa-ngapain, hingga akhirnya kemudian kita pingsan dan sebagainya. Nah, adik-adik yang terkasih, ketika kita menjalani kehidupan, seringkali ketakutan-ketakutan itu muncul bukan hanya terhadap sesuatu, tetapi terhadap peristiwa dalam hidup kita, terhadap kejadian-kejadian dalam hidup kita. Ada yang kelas 6? Nah, baru saja kemarin ada pengumuman kelulusan. Pasti di hati kecil ada rasa dag-deg.
Oleh sebab itu, ketika kita bersama-sama menjalani hidup dalam kehidupan di dunia yang tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita terjatuh, bisa membuat kita ketakutan dan sebagainya. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesuslah Sang Empunya kehidupan ini. Tuhan Yesus Sang Empunya kehidupan. Tuhan Yesus yang berkuasa atas segala-galanya. Nah, tadi kita sudah melihat bukti. Angin, danau bertekuk lutut di bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, mari adik-adik kita meyakini bahwa Tuhan bersama dengan kita. Immanuel adalah nyata dalam hidup kita. Tahu artinya Immanuel? Tahu? Iya. Tolong nanti dijawab di kuis ya. Immanuel artinya apa? Kita harus berani merasakan ada Allah di dalam diri kita. Ada Tuhan Yesus yang bersama kita. Tetap semangat menjalani hidup. Tetap bersukacita ketika Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak. Dan jangan lupa, jangan pernah abai kepada protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan pada minggu ini. Untuk menutup ibadah, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Buku. Silakan Buku. Oke, mari kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau memberkati kami untuk beribadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, berkati kami untuk senantiasa percayakan kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa atas segalanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Satu pekan yang akan datang hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan pujikan satu pujian dengan judul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Musik. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan berpilesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau disayang hukum oleh kasih-Nya. Berkat
kita terapkan 5M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan. M yang ketiga, Menjaga jarak. M yang keempat, menjauhi kerumunan. M yang kelima, mengurangi mobilitas. Apa yaitu mobilitas, Timur? Apa itu? Tidak usah keluar rumah kalau tidak perlu. Nah, demikian tadi adik-adik serangkaian acara ibadah kita Sekolah Minggu Gajah di Raja Dipala Minggu 20 Juni 2021. Kami mengucapkan selamat